Pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan tentunya semangat mengikuti setiap pembelajaran daring. Kita semua tentunya berharap agar pandemi ini cepat berlalu dan kalian bisa kembali belajar di sekolah. Tak lupa ibu ingatkan, jangan hanya belajar menjelang UTS saja atau ujian saja. Seperti yang sudah kalian lihat di layar kalimatnya, lebih baik belajar satu halaman per hari daripada satu buku tapi cuma sehari. Itu kebiasaan yang tidak bagus, belajar satu buku menjelang UTS saja ya. Jadi jika kebiasaan kalian seperti itu, belajar satu buku menjelang UTS, rubah kebiasaan kalian dari sekarang. Pergunakan waktu sebaiknya. Satu hari minimal kalian dapat mempelajari salah satu pelajaran apapun itu, meskipun hanya satu halaman. Seperti pepatah mengatakan, sedikit-sedikit akan menjadi bukit. Pada pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan materi mengenai pencatatan transaksi. Ada beberapa tujuan pembelajaran. Setelah siswa mempelajari bab ini, diharapkan siswa mampu menjelaskan transaksi bisnis yang pertama, lalu yang kedua menjelaskan tahapan proses pencatatan transaksi, dan yang ketiga melakukan langkah-langkah pencatatan transaksi. Ibu lanjutkan mengenai materi yang pertama pada pagi hari ini. Transaksi bisnis perusahaan. Apa yang dimaksud dengan transaksi bisnis perusahaan? Dapat kalian lihat di layar, dicontohkan bahwa transaksi bisnis perusahaan, contohnya membeli barang dagangan seharga 2 juta dan kemudian dijual dengan harga 2.500.000, maka perusahaan mendapat laba 500.000. Ini merupakan contoh transaksi bisnis perusahaan. Mengapa dikatakan contoh transaksi bisnis perusahaan? Karena transaksi ini mempengaruhi ekuitas dan aset. Mari kita analisis transaksinya. Yang pertama, membeli barang dagangan seharga 2 juta. Transaksi ini mempengaruhi aset berupa kas yang berkurang dan barang dagangan bertambah masing-masing 2 juta. Lalu yang kedua, kemudian dijual dengan harga 2.500.000, maka perusahaan mendapat laba 500.000. Menjual barang itu akan mempengaruhi aset berupa kas yang bertambah dan penjualannya juga bertambah. Dan perusahaan mendapat laba 500.000. Laba ini akan mempengaruhi ekuitas. Sehingga dikatakan bahwa salah satu contoh transaksi bisnis perusahaan adalah seperti contoh yang dapat kalian lihat di layar ini, merupakan membeli barang dagangan, merupakan contoh transaksi bisnis perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa transaksi bisnis perusahaan merupakan kejadian ekonomi yang menyebabkan perubahan pada aset, liabilitas, ekuitas dalam kegiatan bisnis. Baik itu perusahaan jasa, perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, kejadian ekonomi yang menyebabkan perubahan aset, liabilitas, ekuitas di dalam kegiatan bisnis itu merupakan transaksi bisnis perusahaan. Jelas ya, anak-anak? Ibu lanjutkan. Yang kedua, itu mengenai kelompok transaksi bisnis. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan transaksi bisnis, maka transaksi bisnis dalam perusahaan itu dikelompokkan menjadi 2. Anak-anak di setiap perusahaan itu melakukan banyak sekali transaksi dalam satu hari saja. Transaksi yang berkaitan dengan pihak luar perusahaan dan pihak dalam perusahaan. Sehingga pengelompokan transaksi bisnis itu ada 2. Ada transaksi eksternal dan transaksi internal. Seperti katanya, X berarti di luar dan in berarti dalam. Transaksi eksternal merupakan
transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan. Dan transaksi internal merupakan transaksi yang melibatkan pihak dalam perusahaan. Contoh dari transaksi eksternal adalah yang pertama, membeli barang. Nah, membeli barang dagangan misal contohnya. Membeli barang itu mengakibatkan atau melibatkan pihak luar perusahaan atau supplier. Lalu yang kedua, menjual barang itu melibatkan pihak luar juga, yaitu konsumen dari perusahaan serta membeli peralatan. Lalu contoh dari transaksi internal itu ada yang pertama, pemakai perlengkapan. Nah, pemakai perlengkapan ini merupakan pihak yang ada di dalam perusahaan. Lalu yang kedua, transaksi penyusutan mesin. Ini berhubungan dengan kegiatan perusahaan di dalam. Lalu yang ketiga, membayar utang gaji. Nah, membayar utang gaji itu berhubungan dengan pihak dalam perusahaan, yaitu karyawan. Jelas ya mengenai pengelompokan transaksi bisnis. Ibu lanjutkan. Yang ketiga, jenis transaksi bisnis. Jenis transaksi bisnis itu ada 3 anak-anak. Ada transaksi yang berhubungan dengan aset perusahaan, transaksi yang berhubungan dengan liabilitas perusahaan, dan yang ketiga, transaksi yang berhubungan dengan ekuitas perusahaan. Namun, ada beberapa transaksi yang mempengaruhi ketiganya atau mempengaruhi secara langsung keduanya. Contohnya, membeli peralatan kantor seharga 500.000 secara kredit. Nah, ini merupakan transaksi yang mempengaruhi aset dan liabilitas. Aset berupa peralatan kantor bertambah karena membelinya secara kredit, sehingga menyebabkan liabilitas berupa utang usahanya bertambah. Sehingga jenis transaksi seperti ini itu mempengaruhi dua sekaligus, yaitu berupa akun aset dan liabilitas. Nah, selanjutnya yang perlu kalian pahami dalam mencatat transaksi adalah mekanisme debit, kredit, dan saldo normal. Setelah kalian mengetahui apa yang dimaksud transaksi bisnis itu pengelompokannya ada 2, lalu jenis transaksi bisnis itu ada 3. Yang paling kalian harus penting ketahui adalah konsep debit, kredit, dan saldo normal. Karena anak-anak, setiap orang yang mempelajari akuntansi itu harus paham mengenai mekanisme debit kredit. Nah, setiap orang yang ingin menguasai akuntansi, yang ingin membuat pencatatan dan penggolongan atau pengelompokan data keuangan, itu harus mengetahui atau memahami mekanisme debit, kredit, dan saldo normal. Karena ini merupakan aturan yang berlaku secara universal, secara umum anak-anak. Nah, sebelum melakukan pencatatan kalian harus hafal betul dan paham betul mengenai mekanisme debit dan kredit. Seperti yang sudah kalian lihat di layar, kelompok akun aset saldo normalnya berada di debit, sehingga apabila aset bertambah akan bertambah di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Meskipun ada beberapa subkelompok dari akun aset ini yang saldo normalnya di sebelah kredit. Selanjutnya akan Ibu jelaskan. Lalu yang kedua, liabilitas. Kelompok akun liabilitas saldo normalnya berada di sebelah kredit, sehingga bertambah di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Lalu yang ketiga, ekuitas. Ekuitas saldo normalnya berada di sebelah kredit, sehingga bertambah di sebelah kredit dan berkurang akan dicatat di sebelah debit. Pendapatan saldo normalnya berada di sebelah kredit, sehingga pada saat bertambah itu akan dicatat di sebelah kredit. Di berkurangnya itu tidak ada, pendapatan itu tidak ada berkurang karena pendapatan kita menerima uang, kecuali nanti di jurnal penyesuaian. Nanti kita pelajari di lebih lanjut pada kelas berikutnya. Lalu yang terakhir adalah beban.
kelompok akun beban itu saldo normalnya berada di sebelah debit sehingga bertambah di sebelah debit. Berkurang, beban itu tidak ada yang berkurang, beban itu terus bertambah ya. Kecuali seperti yang Ibu jelaskan itu di jurnal penyusutan. Nanti kita pelajari lebih lanjut nanti pada saat kalian sudah kelas 2 biasanya. Selanjutnya saldo normal aset. Nah, aset ini ada beberapa sub akunnya anak-anak. Nah, akun aset ada kas, piutang, perlengkapan, dan seterusnya. Seperti yang sudah kalian lihat di layar ini ya. Ini merupakan nama akun dari aset. Berapa sub kelompok dari akun aset. Nah, semua dari aset ini itu saldo normalnya ada di sebelah debit. Kecuali ada tiga akun dari kelompok aset yang saldo normalnya di sebelah kredit. Nah, sehingga akun ini disebut akun kontra atau akun yang nanti akan mengurangi aset. Ada akun akumulasi penyusutan yang saldo normalnya di sebelah kredit sehingga bertambah di sebelah kredit dan berkurang dicatat di sebelah debit. Akun akumulasi penyusutan gedung juga seperti itu. Saldo normalnya di sebelah kredit sehingga pada saat akumulasi penyusutan ini bertambah maka akan dicatat di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Amortisasi goodwill saldo normalnya di sebelah kredit sehingga pada saat amortisasi goodwill ini bertambah akan dicatat di sebelah kredit dan berkurang di sebelah debit. Untuk kelompok akun aset yang lain itu saldo normalnya di sebelah debit sehingga bertambahnya di sebelah debit dan berkurangnya di sebelah kredit. Pada saat berkurang dia dicatat di sebelah kredit, pada saat dia bertambah dia dicatat di sebelah debit. Dan saldo normalnya berada di sebelah debit. Nah, jelas ya anak-anak? Ibu lanjutkan. Saldo normal liabilitas. Nah, saldo normal liabilitas ada pada sebelah kredit. Nah, sehingga di sini dapat kalian lihat kelompok akun dari liabilitas, utang usaha, utang wesel, utang dagang, sewa dibayar di muka, gaji yang masih harus dibayar, utang bank, utang hipotek. Saldo normalnya semua berada di sebelah kredit sehingga apabila utang usaha contohnya bertambah akan dicatat di sebelah kredit dan apabila berkurang dicatat di sebelah debit. Jelas ya anak-anak? Berlanjutkan. Saldo normal ekuitas. Saldo normal ekuitas itu berada di sebelah kredit kecuali ada dua akun dari akun ekuitas. Ada dua kelompok akun di sini yang saldo normalnya di sebelah debit, yaitu pengambilan pribadi atau prepaid dan dividen. Kelompok akun ekuitas ini saldo normalnya berada di sebelah debit sehingga pada saat pengambilan prepaid, contohnya pengambilan pribadi bertambah akan dicatat di sebelah debit dan berkurang di sebelah kredit. Untuk yang lainnya, untuk modal dan laba ditahan, saldo normalnya berada di sebelah kredit sehingga pada saat contohnya modal lupinya bertambah akan dicatat di sebelah kredit dan apabila berkurang akan dicatat di sebelah debit. Ibu lanjutkan. Saldo normal pendapatan itu berada di sebelah kredit sehingga pada saat bertambah akan dicatat sebelah kredit. Saldo normal pendapatan ya, dan pendapatan ini memiliki beberapa kelompok akun. Ada pendapatan salon apabila dia perusahaan jasa berupa salon, ada pendapatan bengkel, pendapatan bunga, pendapatan komisi, ada penjualan. Penjualan ini merupakan transaksi pendapatan yang ada di perusahaan dagang. Penjualan, ada pendapatan lain-lain. Itu saldo normalnya di sebelah kredit dan pada saat bertambah itu dicatat di sebelah kredit. Yang terakhir yaitu saldo normal beban. Nah, akun beban memiliki beberapa kelompok akun. Ada beban gaji, beban bunga, listrik, telepon dan air, ada beban perlengkapan, beban sewa, beban lain-lain, dan masih banyak lagi beban. Segala macam beban itu sesuai dengan perusahaannya. Itu saldo normalnya berada di sebelah debit. Dan pada saat beban itu bertambah, contoh beban gajinya bertambah,
itu akan dicatat di sebelah debit. Nah, jelas ya anak-anak? Ini merupakan konsep yang sangat penting dalam mempelajari akuntansi. Sebelum kalian melanjut ke pencatatan dan pengolahan data keuangan perusahaan atau mencatat transaksi, konsep debit kredit saldo normal ini harus benar-benar kalian pahami. Sebelum kita lanjut ke jurnal. Nah, jurnal merupakan kegiatan pertama tahap pencatatan akuntansi. Itu merupakan menjurnal. Jadi jurnal ini merupakan tahap pertama dalam pencatatan akuntansi. Menjurnal berarti mencatat transaksi perusahaan setelah terlebih dahulu dianalisis. Jadi pada saat ada transaksi, contohnya ada transaksi penjualan barang dagangan seharga 100.000. Yang pertama kali dilakukan adalah menganalisisnya. Nah, jurnal memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi mencatat atau recording. Jurnal merupakan tempat untuk mencatat transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi dalam satu periode tertentu. Jadi fungsi jurnal adalah fungsi mencatat. Apabila ada terjadi transaksi dalam periode tertentu, dicontohkan periode yang berakhir pada 31 Januari 2013. Yang kedua, fungsi historis. Fungsi historis berarti jurnal mencatat transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan terjadinya transaksi. Artinya historis secara kronologis apabila ada transaksi penjualan pada tanggal 1, lalu tanggal 2 terjadi transaksi pembelian. Nah, yang pertama kali dicatat di dalam jurnal adalah transaksi pada tanggal 1, transaksi yang sudah terjadi sebelumnya. Baru dilanjutkan transaksi selanjutnya sesuai dengan tanggalnya. Tidak boleh mencatat transaksi yang pada tanggal 27 dahulu, harus mencatat transaksi yang mana terlebih dahulu terjadi. Itu artinya historis dan kronologis. Yang ketiga adalah fungsi jurnal adalah fungsi informasi. Fungsi informasi berarti jurnal ini memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang terjadi di dalam perusahaan. Dengan membaca jurnal, pembaca akan mengetahui dengan jelas transaksi apa saja yang terjadi dalam perusahaan. Nah, yang keempat adalah fungsi analisis. Fungsi analisis berarti jurnal ini memiliki fungsi sebagai sarana untuk menganalisis transaksi-transaksi mana yang dicatat di sebelah debit dan transaksi mana yang dicatat di sebelah kredit. Dan yang ketiga, yang terakhir, yang kelima itu fungsi instruksi. Ini berarti jurnal menginstruksikan agar ayat-ayat jurnal dipindahkan ke dalam akun-akun yang bersesuaian. Artinya, akun-akun yang bersesuaian itu artinya anak-anak, akun-akun ini memiliki kode akun yang bersesuaian dan disimpan di dalam kolom referensi. Nah, ini merupakan contoh dari format jurnal umum anak-anak. Nah, jurnal umum. Biasanya perusahaan jasa itu menggunakan jurnal umum. Nah, ada dua jenis jurnal anak-anak, ada jurnal umum dan ada jurnal khusus. Jurnal umum biasanya digunakan oleh perusahaan jasa. Nah, jurnal khusus biasanya digunakan oleh perusahaan dagang dan manufaktur. Jurnal khusus contohnya, Ibu berikan gambaran sedikit. Jurnal khusus itu berupa jurnal pembelian, penjualan. Nah, itu. Jurnal kas kecil, nah itu biasanya digunakan di dalam perusahaan dagang. Nah, kita pada hari ini sampai cukup mempelajari di jurnal umum. Seperti yang sudah anak-anak lihat di layar, ini merupakan contoh dari format jurnal umum. Ada kolom tanggal yang pertama, ada kolom keterangan, ada kolom ref atau referensi, ini untuk mencantumkan kode akun. Dan ada kolom debit, dan yang kelima ada kolom kredit. Jelas ya, Nana, mengenai format jurnal umum. Nah, untuk menyusun jurnal, yang pertama kali dilakukan adalah
akun apa yang dipengaruhi oleh sebuah transaksi? Itu menganalisis akun apa yang dipengaruhi oleh sebuah transaksi. Contohnya penjualan barang dagangan. Penjualan barang dagangan ini mempengaruhi akun apa? Lalu yang kedua, pengaruh transaksi apa yang menyebabkan penambahan atau pengurangan? Penjualan barang dagangan ini mempengaruhi akun penjualan. Nah, penjualan ini, akun penjualan menambah atau mengurangi. Nah, itu yang kedua dilakukan sebelum menyusun jurnal ke dalam format jurnal umum. Nah, untuk lebih jelas, Ibu akan menjelaskannya dengan contoh transaksi. Nah, ini merupakan contoh transaksinya. Pada tanggal 1 Januari 2013, Tuan Sena menyetorkan uang ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 10 juta rupiah. Yang pertama kali kalian lakukan sebelum membuat jurnal umum adalah menganalisisnya. Transaksi ini mempengaruhi akun apa? Akun kas dan modal. Akun kas dan modal ini bertambah atau berkurang? Perusahaan menyetor uang ke dalam perusahaan sebagai modal awal, kasnya bertambah, dan modal Sena bertambah. Baru kalian buatkan jurnalnya. Jangan lupa membuat jurnal, itu juga membuat judulnya. Bengkel Sena. Bengkel Sena ini merupakan perusahaannya. Lalu jurnal umum. Ini merupakan pencatatan apa? Laporan apa yang kalian buat? Jurnal umum. Untuk periodenya, untuk periode yang berakhir 31 Januari 2013. Di setiap contoh soal atau transaksi sudah diterangkan untuk periodenya. Lalu kalian buatkan formatnya, tanggal, keterangan, rep, debit, dan kredit. Tanggal, ini lihat bulan apa? Januari tahun 2013. Tanggal 1. Tanggal 1 keterangannya berupa kas. Kasnya tadi bertambah. Kas bertambah berada di sisi debit. Kembali lagi kepada konsep debit kredit. Lalu yang kedua, modal Sena bertambah di sebelah kredit. Modal bertambah di sebelah kredit dan kas bertambah di sebelah debit. Catatlah akun yang berada di sebelah debit terlebih dahulu. Akun apa yang dipengaruhi oleh transaksi tersebut dan berada pada sebelah debit? Akun kas. Akun kas dulu dicatat, tuliskan kas, lalu bertambah di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah. Lalu yang kedua, modal Sena. Nah, untuk akun yang berada di sebelah kredit, tuliskan menjorok ke tengah penulisannya, seperti yang kalian lihat di layar, menjorok ke tengah. Ini agar memudahkan kalian untuk membaca jurnalnya. Untuk yang menjorok ke tengah merupakan akun yang berada di sebelah kredit. Itu sebagai penandanya ya. Tuliskan sebelah kredit bertambah sebesar 10 juta rupiah. Jelas ya anak-anak? Selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2013 dibeli peralatan bengkel secara tunai 500.000. Nah, analisis dulu transaksinya. Transaksi ini mempengaruhi apa? Membeli peralatan bengkel, tentunya kita mendapatkan peralatan bengkel. Jadi yang pertama adalah peralatan bengkel. Dibeli peralatan bengkel secara tunai berarti kita membayar secara tunai. Yang berkurang adalah kas. Sehingga kita dapatkan analisisnya. Peralatan bengkel bertambah dan kas berkurang. Lalu kita masukkan di dalam jurnal umumnya. Tuliskan tanggal 2. Peralatan bengkel bertambah berada di sebelah debit, sedangkan kas berkurang berada di sebelah kredit. Jadi yang terlebih dahulu kalian tulis adalah akun yang berada di sebelah debit, yaitu peralatan bengkel. Bertambah sebesar 500.000 rupiah. Tuliskan di kolom debit. Lalu yang kedua, tuliskan kas. Jangan lupa menjorok ke tengah penulisannya, karena kas berkurang berada di sebelah kredit. Tuliskan 505 juta rupiah berada di kolom kredit, seperti yang sudah kalian lihat ya.
Ibu lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Pada tanggal 4 Januari 2013, dibayar sewa ruangan bengkel 300.000. Yang pertama kali kalian lakukan adalah menganalisisnya. Dibayar sewa ruangan menyebabkan kas kita berkurang karena kita membayar di sini. Dibayar, kas kita berkurang. Lalu yang kedua, kita membayar sewa ruangan, beban kita yang bertambah. Lalu kita masukkan di dalam jurnal umumnya, tanggal 4, akun yang berada di sebelah debit apa? Kasnya berkurang, kas berkurang berada di sebelah kredit. Jadi yang berada di sebelah debit adalah beban sewa. Beban sewa bertambah berada di sebelah debit. Beban itu bertambah berada di sebelah debit, anak-anak. Tuliskan beban sewa 300.000 di sebelah debit, kas di sebelah kredit berkurang sebesar 300.000. Jelas ya, anak-anak? Ya, Ibu yakin kalian paham ya. Ibu lanjutkan ke contoh yang terakhir. Pada tanggal 6 Januari 2013 dilunasi sebuah hutang. Hutang sebesar 2 juta rupiah. Dianalisis terlebih dahulu. Dilunasi sebagian utang. Melunasi utang berarti menggunakan uang. Melunasi utang berarti uang kas. Kas kita berkurang. Melunasi utang, utang kita lunas, utang kita berkurang. Jadi transaksi ini mempengaruhi kas berkurang dan utang yang berkurang. Lalu kita buatkan jurnalnya. Jangan lupa tulis tanggal 6. Dari akun tadi ada 2 akun yang mempengaruhi, yang mana yang ada di sebelah debit? Itu yang terlebih dahulu dicatat. Kas berkurang dan utang berkurang. Kas berkurang berada di sebelah kredit dan utang berkurang berada di sebelah debit. Nah, yang dicatat terlebih dahulu adalah akun yang berada di sebelah debit adalah utang usaha. Utang usaha dan berkurang di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah dan kas berkurang di sebelah debit sebesar 2 juta rupiah. Jelas ya, anak-anak? Ya. Kalian bisa sambil menonton video pembelajaran Ibu dan melihat soft file dengan materi di video pembelajaran yang Ibu berikan ini sama ya. Hanya Ibu di videonya menerangkan poin-poinnya saja. Nah, terima kasih karena kalian telah menonton video Ibu dan telah belajar dan telah semangat belajar. Ibu berterima kasih. Dan Ibu mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Akhir kata Ibu ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.